Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan mengenai algoritma, sequential, dan binary search. Nah, kami yang beranggota yang pertama yaitu Anissa Petriani dengan NIM 2107989, yang kedua Ismail Rojak Bintang Putra dengan NIM 2107228, serta yang terakhir yaitu saya sendiri, Munin Nurjana dengan NIM 2107714. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan pertama mengenai sequential search yang akan dijelaskan oleh Ismail. Waktu dan tempat saya persilakan. Di sini saya akan mencoba men-tracing program mencari angka 41 dengan menggunakan sequential search. Baik, langsung saja. Saya di sini sudah punya codingannya. Yang pertama, saya mendapatkan data array dengan nama array bertipe data integer dengan berjumlah data 18. Di sini sudah ada datanya 2, 7, 10, seterusnya sampai 101. Lalu saya menempatkan dua variabel yaitu find bernilai 41 atau data yang ingin kita cari. Lalu di sini found bernilai 0 karena kita asumsikan bahwa pencarian kita mulai dari 0. Lalu masuk ke looping integer index bernilai 0, lalu i kurang dari 41. Maka di sini kita pastikan bahwa pencarian akan terus berlangsung sampai ketemu gitu. Maka jika array data index ke 0 gitu sama dengan find atau ketemu, maka found bernilai index array-nya. Lalu kalau sudah ketemu, program kita break. Lalu di sini kita masuk ke statement kontrol kedua. Jika found bernilai 0 atau nggak ketemu gitu si index array-nya, maka printf data yang dicari tidak ada gitu atau kosong. Namun jika found-nya bernilai index atau ketemu si index array-nya, maka printf data %d atau dan find ada pada index ke %d dan found gitu. Kita bisa lihat di sini ya. Yang kita cari itu adalah 41 di sini, data 41. Lalu found kita hitung dari sini, kita mulai dari 0. Jadi 0 bernilai data 2, 1 bernilai 7, 2 bernilai 10, 3 bernilai 11, 4 bernilai 18, 5 bernilai 22, 6 bernilai 25, dan 7 bernilai 41. Maka found harus pada indeks ke 7. Coba kita kita buktikan gitu, atau kita coba kita run apakah sesuai atau tidak. Ya, di sini sudah sesuai ya. Di sini bisa kita lihat data 41 ada pada indeks ke 7 tadi ya. Oke. Baik teman-teman, karena di sini sudah sesuai, maka kita bisa lanjutkan kepada proses tracing. Kita bisa explore di sini. Kita masuk ke notepad. Dan di sini saya sudah mendapatkan indeks array-nya. Dan kita ambil di sini. Kita copy saja. Kita copy aja dari integer array sampai program di break. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Kita mulai pada langkah pertama, yaitu kita tuliskan syarat sama dengan indeks kurang dari 41. Setelah itu kita masukkan if yang pertama ini
seperti itu ya. Lalu kita bisa lanjutkan di sini, kita tuliskan i indeks bernilai 0. Nah, di sini kita tulis lagi 0 kurang dari 41. Pertanyaannya adalah apakah 0 itu kurang dari 41? Jawabannya adalah ya, betul. Nah, kita bisa lanjutkan di sini, kita tulis array indeks 0 dengan find atau data yang kita cari yaitu adalah 41. Nah, lalu kita masukkan di sini, tulisan di sini 0 itu berapa tadi? 0 itu adalah 2 ya teman-teman. Apakah di sini 2 itu bernilai 41? Kita buktikan di sini 2 dengan 41. Apakah 2 itu bernilai 41? Jawabannya tidak. Nah, kita bisa lanjutkan di sini. Kita ulangi lagi. Indeks bernilai 1. Ini kita tulis 1 kurang dari 41. Apakah 1 itu kurang dari 41? Maaf. Jawabannya adalah ya. Jadi kita bisa tulis lagi array indeks ke 1 sama dengan 41. Nah, di sini apakah indeks ke 1? Kita lihat sini indeks ke 1 ya. Nah, ini indeks ke 1 yaitu bernilai 7. Apakah 7 itu bernilai 41? Jawabannya tidak ya teman-teman. Maka kita bisa lanjutkan sini. Sini kita tulis lagi i bernilai indeks 2. Di sini kita tulis lagi 2 itu apakah kurang dari 41? Jawabannya adalah ya. Kita tulis lagi di sini array indeks kedua dengan find atau 41. Lalu kita tuliskan lagi di sininya indeks kedua itu adalah angka 10. Angka 10 itu bernilai 41. Jawabannya adalah tidak ya, atau belum ya teman-teman. Kita bisa terus lanjutkan di sini lagi. Indeks bernilai 3. Di sini apakah 3 itu kurang dari 41? Jawabannya adalah ya. Maka kita bisa tulis lagi array indeks ketiga sama dengan 41. Indeks ketiga itu adalah angka 11. Di sini kita tulis apakah 11 itu bernilai 41? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi di sini. Indeks sama dengan 4. Di sini apakah 4 itu kurang dari 41? Jawabannya adalah ya. Kita tulis lagi array indeks keempat sama dengan 41. Lalu di sini kita tulis lagi setelah indeks keempat adalah 18. Apakah 18 bernilai
jawabannya tidak, masih belum ya berarti. Dan kita tulis lagi di sini, kita ulangin lagi, kita lanjut. Bernilai 5. Kita tulis di sini apakah 5 kurang dari 41? Jawabannya adalah ya. Tulis lagi di sini, array indeks ke-5 itu apakah bernilai 41? Kita tulis di bawahnya lagi. Indeks ke-5 itu berarti 22 ya teman-teman. Apakah 22 itu bernilai 41? Jawabannya tidak. Kita bisa lanjut lagi. Ini kita lanjut lagi. Indeks dengan 6. Jadi apakah 6 itu bernilai 41? Jawabannya adalah ya. Kita tulis lagi di sini, array indeks ke-6 41. Indeks ke-6 itu berarti adalah 25 ya teman-teman. 25. Apakah 25 itu bernilai 41? Jawabannya tidak. Lalu kita lanjut lagi di sini. Nah, kita lanjut lagi di sini, indeks sama dengan 7. Maka 7 itu kurang dari 41? Jawabannya adalah iya. Kita lanjut di sini, kita tulis lagi array indeks ke-7 sama dengan 41. Kita tulis di sini, indeks ke-7 itu adalah 41. Apakah 41 itu bernilai 41? Jawabannya adalah iya ya teman-teman. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, kita bisa tuliskan di bawahnya seperti ini. Jika programnya udah ketemu, kita tulis found sama dengan indeks i atau indeks ya. Oke. Lalu di bawahnya kita lanjutkan found sama dengan, berarti tadi indeks berapa? Indeks ke-7 ya. Kita tulis indeks ke-7 ini up. Nah, lalu kita bisa di sini, kita bisa break, lalu seperti ini kita tulis selesai ya teman-teman. Selesai kita tracing ya teman-teman. Sini kita bisa lihat, maka program yang dijalankan itu adalah di sini found yang ini ya, found bernilai 0 itu kan berarti nggak ketemu ya, atau data yang dicari itu tidak ada, berarti yang ini tidak dijalankan. Maka yang dijalankan itu adalah else printf data ke %d find, yaitu angka 41 yang kita cari tadi. Lalu di sini ada pada indeks ke %d found, yaitu maka data 41 itu ada pada indeks ke, di sini harusnya 7 ya teman-teman. Tadi kita udah bisa lihat pada codingan pertama, codingan pada saat pertama tadi. Berarti di sini sesuai ya, di sini sudah data %d itu adalah data 41 ada pada indeks ke 7 ya teman-teman. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini ya hasilnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ismail yang telah menjelaskan
Nah, untuk selanjutnya itu pembahasan mengenai binary search yang akan dijelaskan oleh Anissa Fitriani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan mencoba mempraktikkan tracing menggunakan binary search. Nah, metode binary search ini dapat diterapkan pada data yang sudah terurut. Metode ini merupakan metode pencarian yang dilakukan dengan memeriksa titik tengah. Nah, misal ada 100 data, kemudian dibagi 2 menjadi 50, kemudian dibagi 2 lagi menjadi 25, dan seterusnya. Nah, metode binary search ini lebih efektif dan lebih menghemat waktu apabila dibandingkan dengan metode sequential searching. Nah, di sini saya akan mencoba praktik tracing program untuk mencari angka 41 menggunakan binary search. Nah, di sini saya sudah memiliki program codingan binary search. Kita langsung copy saja. Untuk tracing saya menggunakan aplikasi Notepad++. Baik, di sini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kita tambahkan indeks array indeks itu selalu diawali dari 0. Indeks 0 angkanya 2, indeks 1 angkanya 7, indeks 2 angkanya 10, indeks 3 angkanya 11, indeks 8 angkanya 18, indeks 4 angkanya 18, indeks 5 angkanya 12, indeks 6 angkanya 25, indeks 7 angkanya 41, indeks 8 angkanya 42, indeks 9 angkanya 53, indeks 10 angkanya 64, indeks 11 angkanya 65, indeks 12 angkanya 77, indeks 13 angkanya 79, indeks 14 angkanya 83, indeks 15 angkanya 91, indeks 16 angkanya 99, dan indeks ke-17 angkanya 100. Karena indeks ini diawali dari 0, maka sampai 17 saja. Lalu ini kita sudah diketahui first-nya yaitu 0. Selanjutnya kita mencari les. Kelas sama dengan n. N ini jumlah datanya ya, 18. N 18 dikurangi 1 sama dengan 17. Nah, kelasnya ini sudah kita ketahui yaitu 17. Lalu kita mencari middle. Middle sama dengan first ditambah last dibagi 2. Firstnya ini 0 ditambah lastnya ini ya 17 dibagi 2. 17 dibagi 2 sama dengan 8,5 ya. Karena kita menggunakan integer, maka dibulatkan ke 8 saja. Nah, di sini kita menggunakan perulangan while
first kurang dari sama dengan last. Nah, di sini juga ada penyertingan if jika belum terpenuhi, masuk ke else if, jika belum terpenuhi juga masuk ke else. Nah, setelah ini dilakukan, maka kita akan masuk ke ini, middle sama dengan first ditambah last dibagi 2. Nah, mungkin langsung saja kita coba men-tracing. Ini ya, while sama dengan first kurang dari sama dengan last. Firstnya ini 0, kurang dari sama dengan last. Ini lastnya ya, 17. Apakah 0 kurang dari sama dengan 17? Jawabannya iya. Karena iya, kita lanjut ke if. Ini masuk ke if. If array middle-nya tadi 8 ya, middle 8 kurang dari find. Nah, find itu ini ya, kita mencari keberadaan angka 41. Lanjut, nah indeks ke-8 ini angkanya berapa? Indeks ke-8 angkanya ini 42. Apakah 42 kurang dari 41? Jawabannya tidak. Karena posisi ini belum terpenuhi, karena jawabannya tidak, kita lanjut ke else if. Nah, lanjut ke else if. Array middle-nya tadi ini ya, tetap 8 sama dengan find-nya ini ya, 41, tetap 41 karena kita sedang mencari keberadaan 41. Nah, array 8 angkanya berapa? Tadi ya, array 8 angkanya 42. Apakah 42 sama dengan 41? Jawabannya tidak. Nah, karena ini jawabannya tidak atau kondisinya belum terpenuhi, kita lanjut ke else. Ini aja deh. Else itu mencari nilai last. Last sama dengan middle-nya itu tadi ya, ini 8 dikurangi 1 sama dengan 7.
las yang baru nih 7. Kemudian karena kita ibaratnya sudah ini melakukan penyortingan, kita lanjut ke middle, mencari middle. Rumus middle itu first ditambah last dibagi 2. Firstnya itu tetap 0 ya, 0 ditambah last. Lastnya ini kita punya last yang baru yaitu 7 dibagi 2 sama dengan, nah 7 dibagi 2 kan 3,5 ya, karena kita menggunakan data integer maka bulatkan ke 3 saja. Nah ibaratnya ini kita sudah sampai ini kurung tutup kurawal, kita kembali ke while. Ini firstnya kita udah punya first yang baru ya, masih 0, firstnya masih 0 sama dengan ini lastnya kita punya last yang baru yaitu 7. Apakah 0 kurang dari sama dengan 7? Jawabannya iya. Maka karena jawabannya kita lanjut ke if. Sini if array middle-nya kita punya middle yang baru yaitu ini 3 kurang dari find-nya tetap ya 41. Nah, array 3 indeks 3 angkanya berapa? Angkanya 11. Apakah 11 kurang dari 41? Jawabannya iya. Karena jawabannya iya, maka ini lanjut ke ini, mencari first. First sama dengan middle ditambah 1. First sama dengan middle-nya tadi 3 ya, middle-nya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah kita mempunyai first yang baru yaitu 4. Nah selanjutnya kita ke ini, karena penyortingan sudah selesai, kita lanjut masuk ke ini middle, mencari middle. Middle rumusnya itu first ditambah last dibagi 2. Firstnya itu ini kita punya first yang baru yaitu 4 ditambah lastnya tetap 7 dibagi 2 sama dengan ini 11 dibagi 2 jadi 5,5 ya. Karena kita menggunakan integer maka kita bulatkan ke 5 saja. Nah sudah selesai, kita ulang lagi ke while karena masih belum ditemukan ya. Di sini kita punya first yang baru
yaitu 4. 4, apakah 4 kurang dari sama dengan, ini ya, kelasnya masih tetap 7. Apakah 4 kurang dari sama dengan 7? Jawabannya ya. Nah, karena jawabannya ya, kita masuk ke ini, ke if ya, ke if. Array middle-nya ini ya, kita punya middle yang baru 5. 5 kurang dari find-nya tetap 41. Nah, indeks kelima itu angkanya 22 ya, 22 diku 22 kurang dari 41. Apakah 22 kurang dari 41? Jawabannya iya. Karena jawabannya iya, kita lanjut ini, mencari first. First sama dengan middle sama dengan middle ditambah 1. First sama dengan middle. Middle-nya ini ya, 5. Yang ini 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, kita punya first yang baru yaitu 6. Karena penyutingan sudah selesai, kita masuk ke middle. Kita mencari middle. Middle itu first. Firstnya ini kita punya first yang baru 6. 6 ditambah lastnya tetap 7 ya. 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6 ditambah 7 kan 13. 13 dibagi 2 jadi 6,5. Karena kita menggunakan data integer, maka kita bulatkan saja ke 6. Nah, kita punya middle yang baru yaitu 6. Kita masuk lagi ke while. Firstnya ini 6 ya, kita punya first yang baru 6 kurang dari sama dengan, lastnya tetap gak berubah, masih 7. Apakah 6 kurang dari sama dengan 7? Jawabannya ya. Karena iya, kita masuk ke if. Ini array middle-nya ini ya, kita punya middle yang baru 6. 6 kurang dari find-nya tetap 41. Nah, kita lihat indeks 6 angkanya berapa. Indeks 6 angkanya 25. Apakah 25 kurang dari 41? Jawabannya
first. Karena jawabannya iya, kita mencari first. First sama dengan middle. Ini kita middle yang baru 6 ya. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, kita punya first yang baru 7. Karena sudah sampai sini, penyurutingan sudah selesai, kita masuk ke ini biasa, ke middle. Kita mencari middle. Middle itu firstnya ini ya, first yang baru 7 ditambah lastnya tetap 7, tidak berubah. 7 ditambah 7 dibagi 2, jadi 14 dibagi 2 hasilnya 7. Nah, kita mempunyai middle yang baru yaitu 7. Kita kembali lagi ke while dengan first yang baru yaitu 7. Yang ini 7 kurang dari sama dengan 7. Apakah 7 kurang dari sama dengan 7 kurang dari atau sama dengan 7? Jawabannya iya. Karena jawabannya iya, kita masuk lagi ke if. Ini masuk ke sini. Ini arraynya, middle-nya ini ya, tadi kita nemu middle yang baru 7 kurang dari find-nya 41. Kita cek indeks ke-7 angkanya berapa. Indeks ke-7 angkanya 41. Apakah 41 kurang dari 41? Jawabannya tidak. Nah, karena jawabannya tidak, artinya kondisi tidak terpenuhi, kita masuk ke else if, ke sini. Array middle-nya ini ya, 7 sama dengan find-nya tetap 41. Tadi indeks 7 itu angkanya 41. Apakah 41 sama dengan 41? Jawabannya iya. Karena jawabannya iya, kita lanjut ke ini, found sama dengan middle. Found sama dengan middle. Tadi middle-nya ini ya, 7. Nah, setelah itu baru dapat di print ini, mencetak kata-kata ini. Mohon maaf. Nah, ini data, ini persendanya itu find. Nah, dari tadi kita sedang mencari keberadaan 41.
data 41 ditemukan pada indeks ke ini. Kita masukkan ini font kan, fontnya 7. Jadi data 41 ditemukan pada indeks ke-7. Lalu setelah itu ini ya, break. Kita tuliskan break di sini. Break itu menandakan bahwa programnya telah selesai. Nah, berarti ini ya, data 41 itu ditemukan pada indeks ke-7. Mari kita buktikan lewat ini, codingan ini di code blocks. Ini ya, udah benar. Data 41 ditemukan pada indeks ke-7. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Anissa yang telah memaparkan. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.